Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Asiah dengan NIM 2203012360. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang topologi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet. Nah, pertama, kita buka aplikasi Cisco-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah hasil desain topologi jaringan yang saya buat. Nah, di sini terdapat 10 network yang sudah saya buat. Nah, topologi ini adalah topologi star atau bintang. Topologi ini semua perangkat terhubung langsung ke pusat pengendali seperti switch. Nah, keuntungan utama dalam menggunakan topologi ini yaitu jika salah satu perangkat mengalami masalah, yang lain masih bisa tetap berfungsi. Nah, langsung saja kita lanjut ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita tambahkan switch, kemudian router, kemudian server. Nah, mengapa harus ditambahkan server? Karena di dalam soal tadi diharuskan membuat web server Unper yang bisa menampilkan identitas diri seperti nama, NIM, dan kelas. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan satu buah akses point. Nah, mengapa? Karena di dalam soal pengerjaannya harus membuat salah satu jaringan yang terhubung yang terhubung secara wireless. Nah, kemudian tambahkan 10 PC, lalu laptop. Kemudian di sini cara menambahkan PC-nya yaitu klik pada gambar komputer. Di sini ada PC, ada laptop, ada server. Nah, di sini kita bisa tambahkan pilih PC seperti ini. Nah, kemudian laptop. Nah, kemudian server. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, kita tambahkan kabel untuk menghubungkan PC ke switch atau switch PC juga sama. Kemudian server ke switch, kemudian switch ke router. Nah, untuk menambahkan kabel, caranya yaitu klik gambar petir ini, kemudian di sini pilih salah satu kabel. Contohnya ada kabel crossover, kemudian ada kabel straight. Nah, di sini saya menggunakan kabel straight untuk menghubungkan PC, switch, dan router. Nah, setelah semuanya terhubung, kita masukkan alamat IP pada server dan PC. Nah, caranya yaitu untuk yang pertama yaitu kita masukkan IP ke server. Caranya itu klik server, kemudian pilih desktop. Nah, pada bagian desktop pilih IP configuration. Nah, di sini ada IP address. Ada IP address, kemudian tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Karena NIM saya akhirannya genap, jadi harus menggunakan IP kelas C. Nah, kemudian pada alamat subnet mask diklik, lalu akan muncul secara otomatis. Kemudian tambahkan default gateway-nya seperti ini. Nah, untuk IP address-nya tiap PC harus berbeda. Misalkan ini IP address server, ujungnya 1.2. Nah, untuk PC, misalnya PC ini, PC 0, IP address-nya ujungnya harus berbeda. Nah, seperti ini, 1.9. Nah, setelah itu, karena di soal harus mengimplementasikan layanan DHCP di salah satu jaringan, nah di sini kita buat menjadi DHCP. Nah, pada bagian server, klik service, kemudian pilih bagian DHCP. Nah, di sini pada bagian DHCP ada service. Nah, service-nya ini diklik menjadi on. Asalnya ini kan off. Kita klik menjadi on. Nah, setelah itu klik save, kemudian close. Nah, setelah itu kita masukkan alamat IP pada bagian PC. Nah, karena harus DHCP, kita langsung saja klik DHCP, maka akan muncul secara otomatis IP address dan subnetnya. Nah, contohnya yang ini, PC 0. Kemudian IP configuration. Nah, di sini ada DHCP dan ada static. Kalau kita klik static,
otomatis IP address-nya itu harus dimasukkan secara manual dan tidak muncul secara otomatis seperti ini. Nah, kita klik DHCP, kemudian IP address, subnet mask, dan default gateway-nya akan muncul secara otomatis tanpa kita masukkan satu persatu. Nah, setelah itu kita close aja. Nah, setelah itu pada PC yang lain juga sama, di DHCP-kan pada bagian yang ini semuanya PC-nya di DHCP-kan. Nah, setelah selesai, kemudian pada bagian SIP yang ini, karena yang ini DHCP, lalu yang ini harus statik. Nah, di sini cara memasukkan IP address secara statik itu sama, namun di sini harus dimasukkan IP address-nya satu-satu karena tidak DHCP. Contohnya server yang ini, misalkan pada bagian IP configuration. Nah, IP address-nya itu dimasukkan ini 192.168.2.2. Nah, untuk PC yang ini berarti masukannya yaitu 2.3. Harus berbeda ujungnya, tidak boleh sama. Nah, ini itu harus dimasukkan satu persatu IP address-nya, kemudian default gateway-nya. Karena subnet mask ini diklik akan muncul secara otomatis. Nah, semua PC ini masukkan IP address-nya secara manual, kemudian ini juga sama, dan PC-PC yang lain juga sama, dimasukkan secara statik, tidak DHCP. Yang DHCP hanya bagian PC yang ini saja. Nah, setelah itu, setelah mengatur IP address pada PC-PC yang lain, dikarenakan di dalam soal itu harus mengimplementasikan, memunculkan NIM, identitas diri, nama, NIM, dan kelas. Berarti kita harus mengatur web server Unper-nya pada bagian HTTP-nya. Nah, di sini klik service, kemudian klik bagian HTTP. Nah, pada bagian HTTP, edit index.html-nya seperti ini. Ada nama, kemudian NIM, dan kelas. Setelah itu, kita klik save. Setelah selesai, kita close aja. Nah, untuk menampilkan identitas diri, kita coba cek pada bagian PC. Nah, kita klik web browser. Nah, kemudian URL-nya kita masukkan alamat IP server yang ini. Misalkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, kita masukkan pada URL ini. Nah, kita klik go. Nah, ini adalah tulisan yang tadi disetting pada server, pada web server Unper. Nah, muncul. Di PC yang lain juga bisa dicek. Misalkan di PC yang ini, kita masukkan saja alamat IP-nya pada web browser. Nah, muncul tulisan seperti ini, identitas diri. Nah, setelah itu, setelah semuanya diatur, kemudian kita masukkan ini yang terhubung secara wireless, jaringan yang terhubung secara wireless. Ini caranya yaitu kita tambahkan satu buah PC atau laptop, kemudian ada access point. Nah, setelah itu masukkan access point, satu buah access point, kemudian masukkan switch dan routernya juga. Nah, di sini cara menghubungkan agar ada kabel seperti ini, yaitu pada mesin laptopnya diklik dulu. Nah, di sini ada tombol on off-nya. Nah, setelah selesai semuanya, kita buat jaringan terhubung secara wireless. Nah, contohnya ini seperti ini. Cara pengerjaannya yaitu tambahkan satu buah access point. Nah, ini udah. Kemudian laptop udah. Nah, untuk terhubung seperti itu, kita harus mengganti terlebih dahulu mesin laptopnya. Pertama kita klik laptop, kemudian klik tombol on off-nya.
lalu ganti, ini diganti sama yang ini. Nah, kemudian kita klik on off lagi. Nah, nanti akan otomatis terhubung secara otomatis seperti ini. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, ini sudah terhubung semuanya, kita atur routernya untuk mengatur untuk bisa terhubung dan bisa terkoneksi secara lancar ketika salah satu PC ingin mengirimkan sebuah pesan pada PC lain. Nah, sebelumnya jika routernya ini kabelnya belum hijau, sebelumnya ini kabelnya berwarna merah. Nah, dikarenakan si routernya ini belum di-on-kan. Nanti kabelnya itu akan berwarna merah jika routernya belum di-on-kan. Nah, di sini kita masukkan pas Ethernet 0/0 IP address-nya, kemudian pas Ethernet 0/1 IP address-nya juga. Nah, subnet mask-nya kita klik, nanti muncul secara otomatis, kemudian setelah itu klik on. Nah, setelah diklik on, routernya akan otomatis berubah menjadi warna hijau kabelnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengatur pas Ethernet-nya, kemudian kita akan mengatur statiknya untuk pada router tersebut agar dapat terkoneksi secara lancar. Nah, di sini pada router ini pilih statik, kemudian masukkan network, mask, dan next hop-nya. Nah, di sini network yang akan dikirim pesan yaitu misalkan PC yang ini. Nah, PC yang ini berarti alamat IP address-nya 2.4. Nah, masukkan ke dalam static router. Nah, di sini berarti kita klik 192.168.2.0. Nah, di sini pasnya 255.255.255.0. Nah, untuk next hop-nya, next hop itu yaitu jalur kabel yang akan dilalui ketika pesan akan dikirim. Nah, kita lihat terlebih dahulu kabel mana yang paling dekat. Misalnya router peternakan. Ini kan akan mengirim pesan dari router teknik informatika ke router peternakan. Berarti ini adalah kabel yang paling dekat. Nah, di sini kabel yang paling dekat yaitu FA01. Nah, kita lihat pada router peternakan FA01-nya berapa. Nah, ini IP address-nya berarti 192.168.10.2. Kita masukkan pada router teknik informatika bagian statiknya di sini. Kita masukkan next hop-nya yaitu 192.168.10.2. Nah, berarti di sini sudah. Kemudian setelah itu kita klik end. Nah, kalau misalkan IP address-nya benar, otomatis akan muncul pada bagian network address di sini. Jika alamat IP yang dilalui, kabel jalur yang dilaluinya itu salah, otomatis tidak akan muncul pada bagian network address-nya di sini, tidak akan muncul seperti ini. Nah, kemudian tidak hanya satu yang dimasukkan pada network-nya, karena di sini kan banyak network, ada 10, berarti 9 lagi harus dimasukkan. Network yang ini udah, kemudian tinggal jalur network yang ini. Kita lihat jalur mana yang akan dilalui oleh PC ini. Nah, kemudian masukkan semuanya pada static router ini. Masing-masing masukkan, kemudian klik add, sama caranya seperti tadi. Nah, setelah selesai semuanya pada bagian network yang ini, kemudian bagian network yang ini juga masukkan untuk agar pengiriman pesannya itu lancar, tidak ada hambatan apapun. Nah, setelah selesai semuanya, mengatur per router semuanya, kita coba kirim pesan dari PC satu ke PC yang lain. Contohnya seperti ini. Kita kirim pesan. Nah, ini
adalah pesan yang dikirim terbukti sukses. Nah, sebelumnya jika mengirim pesan statusnya failed, itu harus berkali-kali dicoba terlebih dahulu sampai statusnya sukses. Kita coba ke PC yang lain. Nah, ini kan ada failed ya. Nah, di sini kita berarti harus coba lagi. Nah, ini percobaan yang kedua yaitu sukses. Kita coba ke PC yang lain. Nah, failed juga, kita coba lagi. Di sini juga failed. Kita coba lagi. Failed juga, kita coba lagi. Nah, sukses ya. Nah, di sini semua PC jika dikirim pesan akan sukses karena jalur yang dilaluinya itu benar. Kalau misalkan terus-terusan failed berarti ada kesalahan pada memasukkan statik pada routernya. Nah, sekian video cara membuat topologi jaringan yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.